Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai dengan acara press release musim hujan di wilayah Papua Selatan tahun 2025-2026. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Papua Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan perwakilan pemerintah daerah, stakeholder terkait, para akademisi dari Universitas Musamus, rekan-rekan media, serta seluruh tamu undangan yang hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perlindungannya pada hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat pada acara press release musim hujan tahun 2025-2026 di wilayah Papua Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Papua Selatan, yang keempat sesi foto bersama, yang kelima acara utama press release prediksi musim hujan Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2026, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang ketujuh penutup. Sebelum memulai acara lebih lanjut, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara press release musim hujan Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2026 oleh Kepala Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Pak Marsilius K. Timu. Kepada Bapak kami persilahkan. Eh, Baik, terima kasih MC. Suara saya terdengar ya? Oke. Siap Eh, terdengar, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu. Yang saya hormati, Gubernur Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili, Bapak Ibu pimpinan stakeholder, ini baik di wilayah pelayanan kami di Kabupaten Roke, kemudian di Kabupaten Boven, Mapi, Asmat dan di Kabupaten Mimika. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu juga dari akademisi jika hadir pada Zoom hari ini, serta Bapak Ibu rekan-rekan media dan semua Bapak Ibu yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Eh, Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada Zoom pagi ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur karena hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara press release uh, prediksi musim hujan untuk 2025-2026. Ini untuk wilayah Papua bagian selatan. Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu musim hujan sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Khususnya kita di Papua, mungkin di spesialnya di bagian selatan, untuk yang sekarang lagi gencar-gencarnya menjadi lumbung pangan gitu, menjaga pangan nasional. Jadi kami rasa informasi kapan mulai hujan turun dan seberapa derasnya ini sangat penting, terutama mungkin bagi sektor pertanian, kemudian mungkin nelayan, juga untuk masyarakat agar bisa lebih siap menghadapi kemungkinan berbagai kemungkinan yang terjadi, misal seperti banjir, kemudian ada dari kesehatan mungkin penyakit maupun kendala lain gitu. Hari ini kami BMKG melalui lewat Stasiun Klimatologi Papua Selatan akan menyampaikan
eh, perkiraan mungkin kapan musim hujan dimulai. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melihat nanti di narasumber berikutnya. Kemudian mungkin daerah mana saja yang hujannya mungkin lebih dulu, datang lebih cepat, atau ada yang lebih lambat, dan mungkin maupun yang berpotensi hujannya di atas normal, sifat hujannya di atas normal gitu. Kami harapkan informasi ini bisa dipakai bersama untuk mengambil keputusan yang tepat, baik oleh pemerintah maupun berbagai kelompok masyarakat, karena ada beberapa rekomendasi dan himbauan juga yang nanti sekiranya bisa menjadi bahan masukan untuk beberapa sektor yang kami sebutkan tadi, seperti mungkin pertanian, perkebunan, kesehatan, dan konstruksi juga, dan lain-lain gitu. Kami harapkan juga bantuan dari teman-teman media untuk dapat menyebarluaskan informasi yang kami berikan. Akhir kata, mari kita jadikan informasi iklim ini sebagai bekal supaya kita lebih siap, lebih waspada, dan bisa memanfaatkan musim hujan dengan sebaik-baiknya. Demikian acara ini saya buka resmi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke MC. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih atas sambutannya Pak Marcel. Berikut kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Berkenan untuk Bapak Ibu mengaktifkan kamera untuk operator, dipersilakan. Oke, oke, terima kasih untuk operator. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan press release musim hujan tahun 2025-2026 di wilayah Papua bagian selatan. Pemaparan ini akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Observasi Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Muhammad Sulumahardika. Kepada Saudara Dika, kami persilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Terdengar. Terdengar. Ya, ya. Oke. Terima kasih Kak Lelan atas waktu yang diberikan. Mungkin saya langsung saja untuk memulai pemaparan mengenai prediksi musim hujan tahun 2025 untuk Papua bagian selatan di 2025. Oke, untuk pembahasan kali ini, yang pertama ada tipe zona musim di Provinsi Papua Selatan. Lalu juga yang kedua ada monitoring dinamika atmosfer untuk yang terkini. Lalu yang ketiga adalah hasil prediksi musim hujan 2025. Lalu yang terakhir adalah rekomendasi eh, yang kami berikan untuk menghadapi musim hujan ke depan untuk di tahun 2025 atau 2026. Oke, yang pertama adalah tipe zona musim di Provinsi Papua Selatan. Nah, zona musim sendiri itu adalah wilayah yang memiliki pola hujan yang rata-ratanya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan periode musim hujan. Zona musim sendiri juga memiliki beberapa tipe musim yang ditentukan berdasarkan pola tahunannya. Lalu ini ada peta untuk tipe musim yang ada di Provinsi Papua Selatan. Yang pertama adalah tipe monsunal. Tipe monsunal 1. Tipe monsunal 1 yang berwarna hijau, Bapak Ibu, yang hijau muda, yaitu adalah pola hujan monsun yang hanya ada satu musim, yang dimana terjadi periode musim hujan sepanjang tahun. Jadi untuk di wilayah ini, ya,
yang monsunal 1 itu hanya ada satu musim, yaitu hanya ada musim hujan saja, tidak ada musim kemarau. Lalu ada monsunal 2 yang hijaunya agak tua, hijau kuning. Itu adalah pola monsun dengan 2 musim. Itu ada musim hujan dan musim kemarau. Seperti yang kita tahu, ada musim hujan dan musim kemarau. Lalu ada ekuatorial 1 yang berwarna coklat. Itu hanya ada satu musim juga, di mana terjadi periode musim hujan sepanjang tahun. Lalu yang selanjutnya adalah lokal 1. Ini juga pola hujan lokal. Jadi hujannya ini hujan lokal ya, yang atau berkebalikan dengan monsun. Jadi kalau yang monsunal itu polanya hujan monsun, kalau yang lokal 1 adalah pola hujan lokal yang hanya terjadi periode musim hujan sepanjang tahun. Lalu berikut adalah pembagian zona musimnya. Jadi zona musim ini bukan berdasarkan distrik atau kecamatan atau wilayah-wilayah tertentu, tapi memang kita membagi berdasarkan pola hujannya. Jadi beberapa pos hujan kita cek datanya, jika ada pola hujan yang sama atau eh, pokoknya berdasarkan pola hujannya gitu ya, membagi zona musimnya. Nah, untuk beberapa wilayahnya ini memang ada Papsel 1 sampai Papsel 13. Jadi bisa dibaca sendiri, kalau saya bacakan satu-satu mungkin terlalu lama. Ini sampai Papua 13 untuk di wilayah Papua bagian selatan. Ya, selanjutnya yaitu monitoring dinamika atmosfer. Jadi untuk dinamika atmosfer sendiri, ini yang pertama ada anomali suhu muka laut dasarian 2 September 2025 yang sudah paling baru update-nya. Untuk anomali suhu muka laut sendiri di Samudra Hindia menunjukkan indeks IOD, eh, ya indeks IOD dasarian sebesar -1,09. Kecenderungan tren IOD negatif sudah bertahan selama 5 dasarian sejak bulan Agustus. Lalu untuk di wilayah Nino 3.4, ini yang sebelah kanan, menunjukkan indeks ENSO dasarian sebesar -0,59. Lalu selanjutnya adalah anomali SST Pasifik wilayah Nino 3,4. Jadi Nino 3,4 ini berada di Samudra Pasifik. Diprediksi akan terus pada fase netral hingga Maret 2026. Jadi untuk El Nino-nya atau eh, suhu muka lautnya ini netral. Jadi mm, tidak mempengaruhi untuk wilayah Indonesia ya. Untuk SST di Pasifik ini, di Nino 3,4 ini tidak akan berpengaruh. Lalu selanjutnya anomali SST wilayah Samudra Hindia bagian timur diprediksi akan tetap pada fase IOD negatif hingga November 2025. Nah, ini mungkin yang akan berdampak pada mungkin curah hujan dan suhu dan segala macam atmosfer, berpengaruh pada atmosfer dan iklim di Indonesia itu adalah IOD. Lalu kemudian beralih fase pada netral di Desember 2025. Selanjutnya ini adalah prediksi ENSO. Jadi BMKG dan beberapa eh, badan lainnya di seluruh dunia ini membuat prediksi untuk ENSO ke depannya. Salah satunya BMKG juga membuat. Nah, untuk prediksinya sendiri BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi bahwa ENSO berada pada kondisi netral hingga awal tahun 2026. Lalu untuk IOD sendiri, BMKG dan juga beberapa pusat iklim dunia memprediksi kecenderungan IOD negatif akan bertahan hingga November 25 yang kemudian beralih ke fase netral. Ini yang perlu diperhatikan karena ini salah satu faktor yang mempengaruhi iklim di Indonesia juga selain dari ENSO. Lalu selanjutnya anomali suhu muka laut Indonesia. Anomali suhu muka laut di Indonesia memang sebagian besar cenderung lebih hangat dibandingkan normalnya, bisa plus 0,67. Jadi jika suhu muka laut di Indonesia itu lebih hangat, maka penguapannya itu akan lebih tinggi dan juga bisa terjadi curah hujan yang lebih tinggi daripada biasanya. Ini yang perlu juga diperhatikan juga. Lalu selanjutnya anomali SST perairan Indonesia periode Oktober hingga Maret 2026.
secara umum diprediksi didominasi oleh normal hingga anomali positif atau lebih hangat, yang kisarannya dari plus 0,5 hingga plus 2 derajat Celcius. Oke, lalu pembahasan selanjutnya yaitu prediksi musim hujan 2025. Yang pertama adalah prediksi awal musim hujannya pada tahun 2025-2026 di Provinsi Papua Selatan. Dari peta ini kita bisa lihat bahwa awal musim hujan hanya terjadi di 3 zona musim saja, yaitu di Kabupaten Merauke. Untuk yang berwarna hijau itu di Papsel 12, daerah Kimam, lalu juga mungkin eh, daerah Kimam, lalu pokoknya yang warna hijau itu ya. Itu diprediksi awal September September dasarian kedua tahun ini. Jadi harusnya ini sudah mulai masuk musim hujan berdasarkan prediksi eh, dari BMKG, dari kami. Lalu yang berwarna kuning di Papsel 11 dan 13 di November 2. Dan lainnya itu yang berwarna abu-abu itu adalah zona musim yang hanya ada satu musim, tipe satu musim. Jadi hanya ada musim hujan. Lalu untuk yang bergaris-garis itu hasil analisa kami adalah itu terjadi musim hujan sepanjang tahun seperti itu. Jadi tidak ada musim kemaraunya juga. Cuman karena bukan tipe satu musim, tapi harusnya ada kemarau, cuman ternyata tidak ada kemarau gitu untuk yang bergaris-garis. Jadi terjadi musim hujan sepanjang tahun 2025. Lalu selanjutnya adalah perbandingan prediksi awal musim hujan 2025 terhadap normalnya. Normalnya kita menggunakan data dari tahun 1991 hingga 2020 untuk Provinsi Papua Selatan atau Papua bagian selatan ya, lebih tepatnya. Bisa dilihat yang berwarna hijau tua atau di daerah Papua Papsel 11 itu, zona Papsel 11 itu maju 3 dasarian. Jadi dari normalnya itu ternyata untuk analisa atau prediksi ini tuh maju sekitar lebih dari 3 dasarian gitu. Lalu yang eh, warna hijau muda untuk Papsel 13, mungkin daerah Merauke dan Sota itu terjadi ternyata maju 1 dasarian daripada normalnya. Lalu yang terakhir adalah yang berwarna coklat, coklat muda itu mundur 1 dasarian. Jadi lebih lama 1 dasarian, 1 dasarian itu 10 hari ya. Selanjutnya adalah prediksi sifat musim hujan. Nah, untuk sifat musim hujan sendiri, karena semuanya ada musim hujan, jadi Papua Selatan terjadi apa? Ada warnanya ya, beda dengan tadi awal musim hujan, karena yang lain banyak yang memang hanya ada satu musim hujan, tidak ada musim kemaraunya. Kalau ini kita memprediksi sifat musim hujannya, karena memang semua wilayah di Papua Selatan ada musim hujannya. Kita bisa lihat untuk yang berwarna hijau itu tinggi curah hujannya daripada normalnya. Lalu yang berwarna kuning ini sifat hujannya normal, jadi seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang berwarna coklat itu di bawah normal, jadi mungkin curah hujannya tidak setinggi biasanya, tidak setinggi dari normalnya, gitu. Lalu prediksi puncak musim hujan. Nah, ini adalah puncak musim hujan yaitu curah hujan tertingginya itu di bulan apa gitu ya. Yang ini perlu diperhatikan juga untuk semua masyarakat karena puncak musim hujan ini bisa berdampak kepada banjir dan mungkin yang paling diwaspadai adalah banjir ya karena beberapa waktu lalu kan sempat juga curah hujan sangat tinggi dan terjadi banjir di beberapa wilayah. Nah, ini kita memprediksi puncak musim hujannya gitu agar masyarakat bisa mengantisipasi. Nah, kita bisa lihat untuk yang hijau muda itu terjadi di September itu berada di wilayah paling kiri atas itu ya. Itu terjadi di bulan September ini. Lalu untuk hijau tua berada di bulan Oktober. Lalu juga ada
biru tua itu ada di Januari, itu ada di wilayah Papsel 13 itu yang paling bawah, sama mungkin di daerah Kepi dan sekitarnya itu Januari, mungkin warnanya memang kurang terlihat berbeda. Lalu untuk bulan Februari itu yang sedikit lebih muda. Nah, itu untuk di atasnya Papsel 13 ya, itu seperti Okaba, Kimam. Nah, itu di Februari dan juga mungkin di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya itu juga terjadi di bulan Februari 2026. Lalu untuk eh, warna hijau toska atau hijau yang agak kebiruan, biru yang agak kehijauan ya, itu berada di bulan Maret. Itu ada di Bupul, Kaptel, Bade, lalu ada Wanam. Nah, itu puncak hujannya berada di bulan Maret 2026. Lalu yang terakhir di bulan April itu yang berwarna biru muda itu berada di Timika, lalu yang berwarna biru muda itu Timika, Ayuka, lalu agak ke bawah dikit itu ada di wilayah Kapi, Agats dan sekitarnya. Nah, itu berada di bulan April 2026. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi dari kami dari hasil prediksi yang kami berikan. Itu ada rekomendasi yang pertama itu di bidang pertanian yaitu adalah penyesuaian jadwal tanam agar tidak bertepatan dengan puncak hujan. Lalu juga pemilihan varietas tahan genangan, perbaikan irigasi atau drainase, lalu juga dukungan pemerintah melalui benih cadangan, informasi iklim. Ini akan kami berikan selalu ya, maksudnya kita berikan rutin dan juga asuransi pertanian. Lalu di sektor perkebunan ini pengendalian hama atau penyakit secara intensif. Lalu juga pengelolaan drainase, penyesuaian pemupukan untuk mengurangi pencucian nutrisi, serta pemanfaatan air hujan. Lalu selanjutnya di sektor energi, yaitu optimalisasi pengisian waduk sejak awal musim. Tingkatkan kewaspadaan banjir di daerah curah hujan tinggi, terutama mungkin di puncak-puncak hujan itu kita himbau agar bisa waspada ya. Lalu di kebencanaan diperlukan pembersihan saluran air, kesiapan evakuasi. Sementara itu untuk resiko kebakaran hutan dan lahan itu menurun pada puncak hujan. Namun tetap perlu diwaspadai pada periode transisi di Papua Selatan dengan mungkin patroli serta pemantauan wilayah rawan. Lalu yang terakhir adalah dari sektor kesehatan. Nah, kita perlu ketahui bahwa memang di Papua itu sangat rawan dengan penyakit malaria. Memang beberapa penelitian itu membuktikan pengaruh dari suhu dan kelembaban udara terhadap kasus malaria itu memang ada gitu ya. Dan juga kejadian malaria tinggi itu terjadi saat kelembaban dan temperatur optimal yaitu pada temperatur 26,5 derajat Celcius dan kelembaban di sekitar 85%. Untuk rekomendasinya mungkin bisa proyek strategis nasional atau larvasidasi, pembunuhan larva ya, benih-benih apa, jentik-jentik nyamuk, lalu juga fogging fokus dan juga mungkin penyuluhan mengenai eh, malaria. Oke, mungkin dari saya sekian dan terima kasih saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Materinya sangat informatif. Semoga memberikan informasi dan manfaat bagi seluruh pihak, khususnya dalam upaya mitigasi bencana dan mendukung ketahanan pangan di Papua bagian selatan. Terima kasih untuk Saudara Dika. Berikut Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk rekan-rekan media maupun stakeholder untuk menyampaikan pertanyaan. Bisa menggunakan fitur raise hand atau open mic. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Eh, Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang jelas, bisa bertanya atau mungkin sudah jelas Bapak Ibu untuk informasinya. Berikut di kolom chat ada link absen. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi link absen yang telah dikirim di kolom chat. Oh, ini ada dari pertanyaan dari Pak Robert ya. Ini izin Pak Robert dari mana ya? Asal instansi atau pertanyaannya, apakah ada potensi La Nina atau El Nino di akhir tahun ini? Saudara Dika? Oh, oke, mungkin izin menjawab ya Kak. Mungkin saya akan share screen lagi mengenai El Nino-nya. Nah, jadi El Nino itu ini ya Pak di ENSO. ENSO itu adalah El Nino Oscillation ya. Jadi untuk sampai akhir tahun ini bahkan sampai awal tahun 2026 itu fasenya itu masih di normal. Jadi tidak ada El Nino atau tidak ada La Nina. Jadi yang warna merah itu yang di gambar atau grafik ini, jika garisnya itu dari kami itu yang warna biru ya, dari kami itu prediksinya yang warna biru, itu dari kami memang sampai awal tahun 2026 itu fasenya di normal. Mungkin minusnya minus sedikit, cuman masih terkategori di netral ya, netral. Jadi kategori netral itu indeksnya adalah minus 0,5 sampai plus 0,5. Seperti itu. Jadi sampai akhir musim, awal tahun ya, bahkan sampai awal tahun itu fasenya masih eh, normal. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Dika. Apakah Pak Robert sudah sesuai? Siap, terima kasih Pak. Baik, bagi Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang bertanya atau dari teman-teman rekan media, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi press release prediksi awal musim hujan 2025-2026 di Provinsi Papua Selatan akan kami tutup. Sebelumnya, mohon izin untuk Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang telah dikirim, ditulis di kolom chat. Kemudian ini ada link materi. Bagi Bapak Ibu dipersilakan untuk mendownloadnya. Di situ terdapat informasi-informasi untuk informasi prediksi awal musim hujan di Provinsi Papua Selatan. Izin Mbak MC. Oh, siap, Pak. Ya, ya. Izin waktu sebentar. Jadi Bapak Ibu terkait informasi prediksi musim ini nanti ke depan mungkin kami lebih kepada rekomendasi yang tadi sudah kami sebutkan, mungkin mohon dapat eh, dirapatkan bersama. Mungkin di sini juga Bapak Ibu kami ada di wilayah selatan ada beberapa stasiun BMKG yang hadir dari Timika, kemudian dari Tanah Merah, kemudian kami di Merauke ada 2, di Mopa dengan di Tanah Miring. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin eh, mencari atau mendapatkan informasi bisa langsung ke UPT-UPT tersebut. Dan mungkin karena tahun ini kalau dilihat
awal musimnya lebih awal di bulan September, kemudian tadi kalau dari materi di puncaknya itu ada yang sampai di bulan Maret 2026. Jadi kalau kita hitung mungkin sekitar 7 bulan. Jadi ini periode musim hujannya cukup panjang. Jadi mungkin terlebih di jenis tanaman yang akan ditanam hortikultura ini cukup rawan begitu. Itu mungkin yang kami tegaskan. Eh, saya rasa itu. Kami mohon juga bantuan kepada teman-teman media yang hadir agar dapat menyebarluaskan informasi kami. Kami siap diundang begitu Bapak Ibu di kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sekalian untuk sebagai pemateri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Marcel. Eh, Mohon izin untuk Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir. Untuk linknya sudah kami tulis di kolom chat. Bagi Bapak Ibu mohon untuk diisi. Untuk terakhirnya, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan media apakah ada pertanyaan lagi. Jika Bapak Ibu para hadirin yang mengikuti virtual Zoom ini tidak ada pertanyaan, akan kami tutup acaranya. Sebelum kita tutup, saya boleh berpantun sedikit ya Bapak Ibu. Nanti tolong dibantu dibilang cakep. Cakep. Jalan-jalan sore ke Merauke. Cakep. Cakep. Hingga beli sagu di mama-mama. Cakep. Cakep. BMKG kasih info musim hujan oke. Cakep. Tong masyarakat makin sejahtera bersama. Mantap. Cakep. Tunggu sagu. Oke, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebagai penutup, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan, perwakilan pemerintah daerah, Bapak Ibu BMKG, stakeholder, serta rekan-rekan media yang telah hadir. Semoga informasi hari ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan dan langkah-langkah antisipasi menghadapi musim hujan di wilayah Papua Selatan. Demikian rangkaian acara press release musim hujan tahun 2025-2026. Atas nama panitia, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan selama berlangsungnya acara tersebut. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.